tempat abang. Cakep. Makannya gareng kelempang. Salam hormat narasumber tersayang. Selamat datang di Palembang. Iya, pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk tamu undangan sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fitri yang akan memandu acara. Adapun susunan acara AIPS Welcome Event Palembang dengan tema mengukur keberhasilan sekolah melalui gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sudah bisa hadir di acara ini, yaitu event di Palembang mengukur keberhasilan sekolah melalui gagasan budaya dan pengelolaan strategis pendidikan. Mudah-mudahan beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak dari TK Paramount. Association of National and Private Schools is Indonesia's Association of International Standard Schools. Asosiasi berdiri tahun 2001, Bapak Ibu. Awalnya berdiri dengan nama Association of National Plus Schools. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, oh ternyata tahun 2001 itu muncul karena adanya pertumbuhan sekolah-sekolah nasional kelas yang mulai menawarkan kurikulum asing, mulai menggunakan bahasa Inggris di ruang kelas, tapi pada kerjasama daripada kita, lalu kata internasional, maka akhirnya kita berevolusi. Akhirnya kita berubah nama menjadi Association of National and Private Schools. Kita buat khususnya swasta bisa menjadi bagian asosiasi ini dan bisa memiliki semangat yang sama. Hari ini hadir sebenarnya Bapak Ibu di Kota Palembang, ini menularkan semangat yang sama, ini menularkan cita-cita yang sama. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan dan bisa membantu satu sama lain. Itulah semangat yang coba kita bangkitkan sebenarnya melalui asosiasi ini. Kami ada kurang lebih 15 orang pengurus saat ini di asosiasi, semuanya sifatnya sukarela, volunteer. Kami masing-masing bekerja di institusi kami masing, guru, berkepala sekolah, bahkan mengguru. Kita punya satu program yang unik, misalnya namanya HRTSI. HRT sekolah datang kumpul, lalu mereka mulai bicara tentang kebijakan. Kebijakan itu bikin pajak gimana ya caranya? Ada perubahan. Tapi sekolahnya akan kasih tahu, gini loh yang akan dilakukan. Jadi itulah semangat yang mau kita ajak Bapak Ibu, buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ide utama dari AMPS adalah saling menolong, dan akhirnya kita bisa menjadi agen perubahan yang pada akhirnya dirasakan oleh anak-anak kita.
Itu mungkin perkenalan singkat, saya pikir nanti seiring dengan waktu Bapak Ibu akan bisa mulai berkenalan guru. Seringkali saya berharap nanti ada kesempatan untuk berbagi dari Bapak Ibu sekalian juga, jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. Ya. Nah, kita akan mulai dari gagasan Bapak Ibu. Penting sekali gagasan. Bahkan ketika kita saat ini menghadapi kurikulum merdeka, kata merdeka aja sudah sebuah gagasan. Nah, karena dia bukanlah sesuatu yang konkret, artinya ada sebuah hal yang tangible dimasukkan ke dalam sekolah kayak teknologi. Lalu teknologi ini serta-merta mengubah sekolah. Tidak. Ternyata yang dimasukkan ke dalam kurikulum, yang dimasukkan dan dijadikan Lebih waktu diskusi ya Pak ya. Sangat menarik ya Pak ya. Iya. apakah kerikil, batu atau pasir, tujuannya adalah semuanya bisa masuk ke dalam toples, tidak boleh ada yang tersisa. Ya, baik. Ada yang ingin berbagi? Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita masukkan dapur dahulu, dapur disambil dahulu, satu baru kasir. Kasirnya untuk mengisi lomba-lomba dari bagian. Baru kita yang kita masukkan paling atas ke kasir untuk memenuhi kasir. Siap. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh berikan? Nah, memang tadi pembicaraannya kita udah sampai video ini. Ya, ya. Tapi back to the question first. Isi toples dulu ya, apakah batu itu bisa masuk semua dalam toples? Batu ini baru masuk ini. Ya. Karena batu misalkan kayaknya lebih banyak daripada kapasitas toples. Jadi kita lihat dulu keadaan di sana, kita sama-sama kita dulu kan cari tahu dulu datanya. Tapi kalau memang volumenya secara follow cukup betul, saya sudah bawa lagi, baru tersangka dulu, baru itu baru hasilnya, baru akhirnya. Ya, terima kasih. Akhirnya batu besar nggak pernah cukup. Itu masuk semuanya, batu besar nggak punya ruang untuk masuk. Nah, lalu berikutnya ada simulasi berikutnya. Ternyata batu besar, kerikil. Pertama ya Pak ya. Iya. Jadi nanti akan Mungkin kalau 45 menit kalau dari kepala sekolah kita semua lihat misalnya oh guru ini kelasnya tertib apa enggak. Terus kalau dalam 8 jam ya satu hari kan banyak sekali kegiatan dari misalnya masuk sekolah sampai dia misalnya istirahat makan sama teman-temannya itu biasanya kita lihat oh anaknya duduk gak bisa di kantin bisa makan dengan mandiri apa enggak. Nah kalau sudah sampai 1 tahun itu ya lebih komprehensif lah bisa dilihat misalnya contohnya aja anak kelas 1 oke, baca tulisnya di mana berhitungnya di mana. guru tersebut mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, bagaimana dia menyampaikan materi ini jelas atau tidak dari anak untuk dapat diterima. Terus yang ketiga, refleksi, diulangi kembali apa saja yang sudah diajarkan serta manajemen. Satu lagi terakhir boleh? Kalian silakan. Selamat pagi semuanya. Pada itu dalam sekolah dalam waktu 45 menit ada beberapa anak yang mesti di observasi atau dilihat. Yang pertama terkait dengan bagaimana guru memanage waktu dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana pengelolaan kelas baik dari sistem pembelajaran maupun pengelolaan terhadap peserta didik. Yang ketiga, terkait capaian pembelajaran itu tercapai atau tidak dalam proses pembelajaran. Ramai-ramai dia ke timur contohnya.
Kincir-kincir juga. Sama juga ya Pak Re? Sama. Tetap kincir-kincir konsepnya. Baik, seperti apa? Caranya menggunakan bantuan tangan. Tangan Bapak sendiri. Betul. Kalau Bapak harus ke toilet, kira-kira gimana Bapak? Supaya memastikan itu berputar terus. Kalau masuk toilet bisa, Pak. Tapi kalau untuk naik-naik, Yang lain udah nggak bisa. Solusinya apa dong Pak? Supaya dia tetap berputar. Bapak mau ke kamar mandi, supaya dia tetap berputar, solusinya? saya delegasikan ke rekan saya. Bisa didelegasikan, akhirnya didelegasikan ke saya. Lalu fungsi saya adalah memastikan berputar, karena bapaknya lagi nggak bisa untuk memutarnya. Ya, baik, terima kasih. Sudah disiapkan sama pihak Royal, itu di sebelah kanan saya ada teh ataupun kopi dan snack ringan Bapak. Nanti akan dilanjutkan untuk gimana kalau kita coba lagi pagi, siang, pagi, malam. Ya. Nah, terima kasih Mbak Miss ya, Miss Ya. Fitri. Oke, Miss Fitri, terima kasih banyak. Bapak Ibu 1-2 detik ya, saya mau buka ini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Saya juga dari ujung mata udah ikut terus nih. Tadi diskus sama Pak Rey. Buin dulu atau lunch dulu? Oke, ini critical moment sebenarnya. So, ini truth order ya. Mau dengerin yang di depan atau mau lihat yang di samping udah ready atau belum? Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan dikasih berapa menit saya Pak Rey? Sampai 12.30 atau sampai Bapak Ibu udah keroncongan angkat tangan boleh. Oke, thank you Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan bertahan dari pagi tadi. Sudah ada yang pulang belum? Belum ya, boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Wow, masih bertahan terus, semangat Bapak Ibu ya. Oke, so IMTS welcome event Palembang. Saya merasa internet saya cerita soal ya. Kalau ada undangan fisik another school atau workshop di sekolah lain, itu mau datang kayak maju mundur. Ah, jangan sekolah lain deh, kompetitor, gitu ya. Gak mau daftar, gak mau nanti guru saya dari sekolah dia nanti ke hijack bisa enggak, gitu. Padahal harusnya enggak. Ketemu para ibu itu, jadi butuh si wadah, butuh avenue-nya ya, butuh wadahnya untuk supaya para pendidik atau educators itu bisa berkolaborasi, bukan berkompetisi walaupun area kita sama yaitu pendidikan. Oke, next. Oke, sedikit saja tentang saya. Saya mungkin bisa dibilang lebih banyak dulu bergabung dengan Binus International School di Serpong. Kebetulan dulu satu alma mater dengan Pak Rey. Bisa small word ya Pak Rey, ketemu lagi. Itu kami sama-sama di Binus. Sedikit saja tentang working experience saya. Oke, kalau boleh dilihat Bapak Ibu untuk yang di Binus nanti ini juga ada di titik apa? Because. Apa tuh kenapa because-nya? Tadi udah benar nih. Thank you for coming. Atau langsung aja. Thank you for letting me know this. Terima kasih sudah membuat saya aware tentang ini. Because, ada yang mau nyambungin nggak? Because-nya apa? Mungkin untuk because-nya itu sebenarnya kita pertama berterima kasih karena beliau mau hadir ke sekolah untuk menyampaikan masukan. Jadi sebenarnya bentuk komplain itu kita menganggap positif itu masukan buat kita. Jadi tidak sebagai hal yang negatif, tapi ubah menjadi hal yang positif. Boleh tepuk tangannya? Loh, kalau mau lebih spesifik lagi ke permasalahan, gini, ada anak yang merasa Jadi setelah itu kita tahu orang tua itu komplain, masukkan kritik sangat dengan sekolah, dengan kita alhamdulillah dengan orang tua semua yang kritik ada pertanyaan karena tadi kan because I'm so sorry. Jadi kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah reda tadi dari emosinya.
dengan mencoba. Next, yang terakhir apa tuh? Let's work together, apa sih implikasinya? Kenapa kita bilang let's work together? Jadi gimana? Pihak orang tua sama-sama kita memonitor ini. Oke? Sounds good? Udah siap? Terima komplain? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi dia balik dulu, nggak apa-apa. Katanya, nanti di videonya bisa didengar. Yang namanya parents marah tuh kita nggak tahu datangnya kapan. Jadi Bapak Ibu sekarang latihan dulu aja tuh mantra itu. Nanti begitu kejadian tunggu bentar ya. Kemarin Bu I ngomong apa ya? Jangan. Hafalin dulu ya. Yang pertama apa tadi? Dengan parents setiap harinya. Palembang. Salam kenal semua untuk ibu bapak yang sudah hadir dan khususnya panelis dan narasumber yang ada di depan. Pertanyaan saya, sekolah saya kan memang dia full day ya, dari pagi anak itu sekitar jam 7 dari sekolah, pulangnya juga pada sholat asar sore sekitar jam 4. Kalau udah full day itu berarti lumayan ya anak menghabiskan waktu di sekolah panjang. Kemudian di situ juga ada bahagia, lelahnya mereka itu. Oh, langsung dijawab. Oke, baiklah. Saya izin namanya the genius of the end. The genius of the end. Artinya itu kadang-kadang ada dua hal yang sifatnya prinsip seolah-olah nggak bisa disatukan. Nah, the genius of end itu artinya bukan dua hal yang bertentangan. Jangan gunakan kata tapi gunakan kata dan. Bebas dan bertanggung jawab. Bukan bebas tapi bertanggung jawab. Seolah-olah kalau bertanggung jawab itu nggak boleh bebas. Bebas itu nggak boleh bertanggung jawab. Karena menggunakan kata but itu tadi, tetapi itu tadi. Nah, the genius of the end berusaha menyampaikan tekniknya adalah satukan antara kedua hal ini. Kalau kita ingin memberikan kebebasan buat mereka dan tanggung jawab itu juga harus melekat. Tapi bukan menggunakan tanggung jawab saya waktu itu 24 jam. Untuk minta mereka datang pagi hari makan bareng sulit banget. Sulit banget. Lalu saya ketemu satu teknik. Saya sampaikan ke mereka. Selama ini handphonenya saya pegang. Saya sebutkan, kalian boleh pegang handphone. Kalau setiap pagi kalian bisa. Kalau menurut saya disiplin atau peraturan itu kan terkait dengan habit ya, kebiasaan dan konsistensi. Jadi kalau habit itu kalau kita memberikan relaksasi ya, memberikan pengertian atau kemudahan, saya rasa itu akan meet the purpose. Bertentangan disiplin itu kan good habit, jadi akan selalu podakan terus menerus ya. Sementara kalau habit itu kita nggak boleh ada compromise ya. Tadi Pak Ray bagus banget tuh strateginya, jadi kayak semacam ada consideration dikasih, tapi ini kayak win-win solution ya, kayak win-win solution. Tapi buat saya lebih baik sistemnya begitu Bu, mungkin bisa dibuat kalau di ibu disiplin polisinya sendiri bentukannya seperti apa kalau ada deviasi, kalau mereka misalkan melanggar disiplin seperti apa, karena ada sekolah-sekolah yang memakai sistemnya dia sistem akumulasi reminder gitu ya, nanti dia mendapat catatan, ada juga yang pakai sistem merit demerit. Berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah kami itu seperti yang Ibu ingin tadi sampaikan dari Bapak Ray, memang habit satu, kemudian konsistensi, sama monitoring. Jadi monitoringnya itu siapa yang memonitor itu adalah guru. Jadi setiap guru harus memahami bahwa mereka tahu bahwa anak-anak itu ketika pagi hari di sekolah itu rapi, maka ketika siang hari pada saat mau pulang, guru itu harus mengingatkan siswa, kita masuk ke dalam kelas itu kan suasananya bersih, rapi, dan ketika pulang juga seperti itu. Nah, jadi guru juga berpengaruh penting pada saat mereka memonitoring siswa, dan guru tidak harus betak-betak ke siswa, tidak, tapi guru harus tahu bahwa oh gimana sih cara menarik anak-anak ini supaya tahu nih bahwa oh mereka tuh sebenarnya harus rapi loh kalau pulang. Nah, kalau dari saya sih itu, jadi monitoring dari guru juga berpengaruh. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman. Ingin sharing, bertukar pendapat Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari kepala sekolah dan juga ketua yayasan punya keluh kesah sendiri, boleh disampaikan pada sesi ini. Kami persilakan. Lampung. Saya ingin tanya kepada Pak Rey. Saya tertarik sekali dengan student sukses ya. Tadi yang Bapak ceritakan ya, walaupun mungkin ini nggak berhubungan gitu ya, tapi saya penasaran gitu ya, karena ini berhubungan dengan murid-murid kami juga. Jadi kebetulan kami murid-murid itu berasal dari latar belakang yang hidupnya sulit gitu ya. Dan ini sulit, benar-benar sulit dan keras gitu ya. Lingkungan mereka tidak diperhatikan orang tua, kemudian banyak mereka gitu, dan akhirnya anak-anak datang ke sekolah yang bertanya. Dan sinyal-sinyal itu bisa ditangkap sebenarnya. Berikutnya misalnya, ketika saya cek misalnya, karena mungkin waktu SMP akselerasi, SMA akselerasi, masuk usia 15 tahun, dan ternyata dia mulai menghadapi tantangan, dia sulit untuk diterima teman-temannya. Nah, kita mulai berkepala, apa harus tunggu dia bilang bahwa dia butuh bantuan? Tidak, karena begitu dia masuk proses administrasi itu, kita bisa lihat ada potensi masalah. Dia mesti kalau kita nggak segera tanya apa yang bisa kita bantu, dia mungkin diam aja. Secara akademik dia bisa bersabar, tapi dia tidak merasa diterima oleh temannya. Ya, Jalan yang beralamat di Sako. Ini pertanyaan saya ini ditujukan ke Pak Rey karena tadi ada sedikit membahas tentang kedisiplinan dan kebetulan tema kita hari ini ada budaya. Jadi kami bertugas di TK yang gurunya itu pasti mayoritas perempuan yang usianya generasi milenial juga generasi Z, artinya masih memiliki banyak bayi pak begitu. Nah kami ingin pertama tadi Bapak harus membangun budaya disiplin. Nah di sekolah kami itu jam kehadiran guru itu adalah jam 7, kemudian jam kegiatan 7.30, artinya pegawai harus siap di sekolah paling lambat 30 menit sebelum kegiatan. Menurut Bapak, kalau kita dari SMP Karya Sakti, yang pertama yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, karena di hari guru ini sudah banyaknya masa dapat ilmu. Tinggal nanti bagaimana cara transfer ke sekolah. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa yang sangat menjadi keluhan kami itu masalah PPDB. Benar kata Pak Rey tadi bilang bahwa kita harus menegakkan disiplin, ini menjadi keluhan semua sekolah swasta, terutama itu sekolah yang menengah ke bawah. Jadi sekolah swasta triknya supaya survive gitu ya. Sama Bu terjadi dengan sekolah-sekolah juga yang pada umumnya yang ada di Pekanbaru gitu ya. Kalau buat saya adalah untuk survive itu kita mesti punya branding gitu ya Bu. Kita sendiri sekolahnya mau dikenal sebagai apa? Itu sih yang kalau saya mau bilang bahwa kita nggak mau jadi one of the schools yang terpaksa harus close down gitu ya. Tetapkan dulu kita, Ibu bilang tadi segmennya ya, segmennya mungkin menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah, oke. Tapi tetap harus punya branding, harus punya poinnya apa supaya orang merasa saya mau nih sekolah ini karena they're looking after something gitu. Itu sih di tengah persaingan banyak sekolah-sekolah itu kalau personal brandingnya harus jelas gitu. Jadi orang tahu kalau orang butuh sesuatu akan Sekolah kita itu apa, supaya tahu fokusnya nanti maunya kemana. Jadi kalau sudah ada personal brandingnya, yang lain bisa mengikuti. Nah kebetulan juga karena latar belakang sekolah ibu itu anak-anaknya dari ekonomi yang bermacam-macam, kemudian dari tingkat sosial yang juga bermacam-macam,
nanti bisa dilibatkan komite sekolahnya Ibu. Jadi libatkan orang tua yang memiliki mungkin punya channel dengan bagian yang berhubungan dengan mentalnya siswa gitu ya. Itu bisa diminta untuk memberikan semacam training atau workshop ini buat anak-anak yang memang punya kebutuhan untuk itu. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu sesudah menetapkan brandingnya juga libatkan orang tua yang memang punya kemampuan untuk itu. Karena anak-anak setiap hari. Artinya ketika kita buat mengelola anak-anak kita, peserta didik kita, itulah yang dengan orang tua dan itulah yang menjadi alasan apakah mereka mau bertahan di sekolah kita atau mana mengirimkan anak-anaknya ke sekolah kita. Ya, kalau saya akan berpikir seperti ini. Saya yakin Bu, saya tidak akan pernah bisa mengelola sekolah Ibu lebih baik daripada Ibu. Itu yang dimaksud dengan you can be the best institution in your neighborhood, in your community. Ibu akan jadi sekolah terbaik untuk melayani komunitas yang Ibu layani saat ini. Seorang saya belum tentu bisa. Ada karakteristik masyarakatnya di sana, ada karakteristik siswanya yang ada di sana. Tidak semua orang bisa. Mohon izin. Ya, diskusi juga sudah berjalan dengan lancar, penyampaian materi juga sudah disampaikan, ataupun jika nanti mungkin ada penyampaian materi yang belum selesai, boleh tadi langsung dikontak panelisnya. Mohon izin, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kami dari pihak panitia memohon Bapak, Ibu, dan guru sekalian untuk mengisi feedback yang sudah kami sediakan dengan cara di-scan.